bertindak. Tanpa pikir panjang Tuhan Yesus bertindak dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar. Pertama, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dosamu diampuni, dosanya diampuni. Dan kedua, Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Si lumpuh bisa berjalan lagi. Tentu hal inilah yang diharapkan oleh si lumpuh itu, orang yang sedang menderita itu. Dan kita bisa melihat nuansa sukacita dari si lumpuh yang kemudian bisa berjalan lagi dan sekaligus juga dosanya diampuni. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada juga orang lain itu, ya. Siapa tuh? Ahli-ahli Taurat. Yang kelompok yang menganggap dirinya benar, menganggap dirinya suci. Lalu dalam hatinya, si ahli-ahli Taurat itu hanya mengatakan dalam hatinya, ia menghujat Allah. Ketika melihat Yesus yang bertindak, maka kelihatannya dia menjadi tidak suka. Saya nggak tahu kenapa ahli Taurat itu tidak suka. Mungkin karena ketenarannya itu digerus oleh Tuhan Yesus. Mungkin karena sebenarnya dia yang harus bisa menyembuhkan dan dia yang harusnya mengatakan dosamu diampuni, tapi ini diambil alih oleh Tuhan Yesus. Dan si ahli Taurat itu hanya diam saja, melihat saja, menonton saja. Melihat orang yang menderita, melihat orang yang kesusahan, kesulitan, dia tinggal nonton aja. Hanya melihat saja. Tapi kalau ada orang lain yang bertindak, melakukan kebaikan, melakukan kasih kepada si lumpuh itu, si ahli Taurat ini dalam hatinya ngedumel, ngomel-ngomel. Ngapain dia melakukan hal seperti itu? Seperti yang mau dikatakan adalah mestinya saya melakukan itu. Tapi kenapa si ahli Taurat itu tidak melakukan seperti itu? Karena dia itu kelihatannya saja benar, kelihatannya ya suci, ya kelihatannya saja suci, tetapi sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, kalau mau dilihat di sini sebenarnya siapa yang lumpuh? Kalau si orang lumpuh ini benar-benar fisiknya itu lumpuh. Tapi kalau si ahli Taurat ini yang sukanya melihat negatif, yang sukanya senang melihat kejelekan orang lain, yang sukanya melecehkan orang lain, yang sukanya memvonis orang lain dengan pandangan-pandangan negatif, ya sebenarnya yang lumpuh juga si ahli Taurat ini lumpuh ini. Kalau orang yang lumpuh itu fisiknya lumpuh, tapi kalau si ahli Taurat ini jiwanya itu lumpuh. Nggak bisa melihat yang baik. Jadi kalau kita misalkan saja dalam hidup ini nggak bisa melihat yang baik, selalu memandang si A ini negatif, si B ini nggak bagus, si C ini nggak benar, si D ini begini, yaitu Anda itu ahli Taurat itu. Dan jiwa Anda itu lumpuh. Roh Anda, rohani Anda itu lumpuh itu. Dan saya pikir ini yang lebih berbahaya sebenarnya. Ya. Lebih banyak yang mengalami kelumpuhan jiwa daripada kelumpuhan fisik. Lebih berbahaya yang mengalami kelumpuhan rohani daripada kelumpuhan fisik. Maka dari itu ahli Taurat plus orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, saya belum pernah jadi imam kepala itu ya, itu berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka kesampaian dengan begitu bengisnya, dengan begitu puasnya, mereka menghajar Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus dimatikan itu ya, disalib mati. Nah itulah dia, ya. Orang yang sudah mengalami kelumpuhan jiwa, kelumpuhan rohani, ya seperti itu. Walaupun dia itu ahli Taurat itu yang katanya kitab suci itu ahli kitab suci, yang tentu saja katakanlah rohaninya itu baik, bagus, tetapi dia sendiri yang melakukan kejahatan. Nah ini dia, begitu banyak ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang saat ini hidup. Kita mau ikut yang mana? Ya terserah Anda. Saya nggak bisa memastikan, nggak bisa memutuskan, tidak bisa memaksa. Ada Tuhan Yesus, ada ahli Taurat. Mana yang Anda mau ikuti?
Ya silakan Anda renungkan dalam hidup Anda. Sebelum Anda jawab, Anda lihat sajalah, kita lihat saja ke dalam diri kita sendiri. Saya lebih condong, perbuatan tindakan saya itu lebih condong kepada Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus lakukan, atau seperti ahli Taurat ini. Ya silakan kita lihat di dalam diri kita, tetapi jangan sampai roh kita itu lumpuh. Jangan sampai jiwa kita itu lumpuh. Ini yang bahaya. Bahaya ini disebutnya kepada ahli Taurat yang ngerti kitab suci, hukum Taurat. Kalau ini dikatakan kepada para penyamun, para penjahat, para perampok, nggak jadi masalah. Tapi yang mengalami kelumpuhan rohani, kelumpuhan jiwa ini ya mereka itu. Ya itulah dia. Banyak hal-hal yang menipu kita dalam hidup ini. Banyak sekali. Tapi mudah-mudahan kita dengan mata yang jernih bisa melihat, bisa memutuskan tindakan Tuhan Yesuslah yang baik kita tiru. Tuhan menguatkan kita untuk bisa meneladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ini. Amin. Bersama dengan persembahan